Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen. Inilah 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan Anda selalu bersemangat untuk beraktivitas ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang berselancar di media sosial. Jangan lupa untuk melihat video-video menarik kita di channel RKS TV. Siaran kita pagi ini juga nanti bisa Anda lihat ya di channel kita RKS TV untuk YouTube-nya. Untuk media sosial lain silakan untuk Anda yang sedang berselancar bisa follow akun Instagram kita di RKS_Kajen. Untuk Facebook juga bisa Anda add di RKS. TikTok kita juga bisa Anda follow ya. Di situ ada banyak sekali konten-konten menarik di RKS_Kajen. Nah, saya Yuni Zarana masih menjadi teman Anda Mitra RKS pagi ini sampai nanti jam 11 siang. Di topik kita, saya tidak sendiri. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita nanti akan ngobrol seputar rokok ilegal. Dan kita sudah hadirkan narasumber-narasumber istimewa kita dari berbagai penjuru. Ada yang dari Tegal, ada yang dari Pekalongan ya. Langsung saja kita perkenalkan para narasumber kita yang akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Ada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal, Bapak Yudiarto. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Mbak Yuni, selamat pagi Mitra RKS, salam sehat, semangat. Semangat Pak Yudi, apalagi ini Agustus ya Pak ya, bulan yang penuh semarak ya. Masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun untuk Indonesia tercinta ya. Sehat ya Pak Yudi ya? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Oke, kemudian juga selain Pak Yudi, kita kehadiran tamu istimewa kita juga, Ibu cantik yang sudah hadir. Ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Kabupaten Pekalongan, Ibu Dr. Randa Siti Masruroh MSI. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Yuni dan seluruh pendengar RKS. Sehat ya Bu Siti Alhamdulillah Masruroh, ya? sehat selalu. Alhamdulillah, ini kesekian kali Bu Siti Masruroh main ke radio RKS ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan lebih sering ya Bu. Oke, kalau dipanggil Mbak Yuni. Pasti, nanti kita siap panggil datang. terus ya. Habis ini Pak Pria. Kita jadwalkan terus pokoknya sama Bu Siti Masruroh. Kemudian juga ada Bapak kita yang sudah hadir, ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Bapak Supriyadi SEMM. Selamat pagi Pak Supri. Pagi Agak Mbak mendekat Yuni. mungkin Pak. Terima kasih dan tetap semangat. Tetap semangat dong. Oh ya, kemarin baru pulang dari Tanah Suci ya Pak ya. Semangatnya luar biasa. Makanya mukanya berseri-seri di Mitra RKS ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemarin kita semua sudah didoakan di sana pastinya ya Pak Supri ya. Iya pasti. Iya. Termasuk juga masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya ini didoakan agar tidak membeli rokok ilegal ya Pak Pri ya. Ya. Karena Mitra RKS rokok ilegal ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Selain mengancam penerimaan juga terhadap negara gitu ya, merugikan negara dari sisi penerimaan, juga mengancam keberlangsungan usaha legal dan membahayakan kesehatan masyarakat. Makanya nanti kita akan bahas bersama para narasumber hebat kita ya, dari mulai sisi regulasi, kemudian pemanfaatan dana cukai, strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo sendiri, sampai langkah nyata untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Anda yang punya pertanyaan silakan bisa kirimkan lewat WA di 087838186716 atau bisa juga lewat line telepon di 381293. Media sosial yang lain juga bisa Anda pergunakan, baik Instagram ataupun Facebook, TikTok juga bisa. Baik, Mitra RKS yang sudah menunggu kita, langsung saja ya kita membahas. Sebelum ke materi ya, kita juga pengen tahu tugas dari masing-masing narasumber kita ini apa gitu ya. Mulai dari Pak Yudi dulu ya Pak Yudi. Pak Yudi ini dari Bea Cukai Tegal ya Pak ya, Pabean C Tegal. Kalau boleh tahu nih Pak, karena tidak semua orang tahu ya tugas dari Bea Cukai, khususnya Pak Yudi nih sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan ya Pak ya. Monggo Pak Yudi. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk Mitra RKS di Kota Santri. Jadi kalau ketemu kata-kata bea cukai, biasanya hubungannya adalah
biaya ya. Memang kami memungut penerimaan dari biaya masuk, biaya keluar gitu ya. Jadi kalau ada barang impor, barang ekspor itu beberapa ada pungutan negara kita kenakan untuk sebagai penerimaan negara untuk APBN ya untuk. Kemudian cukai ya, cukai itu kalau kita ketemu kata cukai mesti langsung lihatnya ke pajak itu kan. Terus ke rokok itu ya itu makanya memang cukai itu salah satu penerimaan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diawasi, dikendalikan konsumsinya. Yang paling kita tahu ya rokok itu. Ada juga sebenarnya minuman mengandung etil alkohol ya, apa miras ya, ada etil alkohol. Itu secara umum itu bea cukai. Tapi selain sebenarnya kita punya fungsi lagi adalah trade facilitator ya. Kita memfasilitasi perdagangan sehingga perdagangan ekspor itu menjadi lancar. Kita juga ada fungsi namanya industrial assistant ya, mengasistensi industri sehingga industri di dalam negeri itu bisa berkembang. Ada juga nanti kita community protector. Kita melindungi masyarakat daripada barang-barang berbahaya di luar negeri seperti narkotika, barang-barang pornografi, senjata api dan lain-lain. Secara umum begitu, Mbak Yuni. Terima kasih. Itu ya, jadi melindungi masyarakat Indonesia gitu ya, termasuk masyarakat Kabupaten Pekalongan juga. Khususnya kalau hari ini kita nanti akan bahas rokok ilegal ya Pak Yudi ya. Kemudian juga ada Ibu Siti Masluh, nah, Ibu asisten kita. Masyarakat juga mungkin tidak tahu ya Bu ya, ada yang tidak tahu terkait dengan apa ini, bagian apa asisten perekonomian dan pembangunan. Apakah ngurusi ekonomi dan juga pembangunan Kota Santri? Seperti itu. Moga Ibu. Baik, terima kasih Mbak Yuni dan para pendengar. Bertemu lagi dengan saya. Mungkin kalau Mbak Yuni dulu pas ngundang saya di jabatan yang lain ya Mbak ya. Waktu itu terakhir Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Nah, sejak tahun lalu, Maret 2024, saya mendapat tugas di selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan. Perlu diketahui bahwa di struktur pemerintahan daerah, kita tahu jabatan tertinggi itu Bapak Sekda, Sekretaris Daerah. Nah, di struktur sekretariat daerah itu Pak Sekda ada dibantu oleh 3 asisten atau punya di bawahnya Pak Sekda itu ada 3 asisten. Kita kenal dengan asisten pemerintahan dan kesra atau kadang disebut asisten 1 gitu. Ada asisten perekonomian dan pembangunan, kadang disebut asisten 2, dan ada yang ketiga asisten administrasi umum atau asisten 3. Nah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang cukup banyak ini, Pak Sekda tadi dibantu 3 asisten ini sesuai dengan bidang tadi. Ada pemerintahan kesra, nah itu di bawahnya ada para kabak yang bantu yang ada di sekretariat. Kita di Pemkab ini ada 9 bagian. Nah itu ada yang membawahi di pemerintahan dan kesra. Kemudian khusus yang di bawah saya itu ada bagian perekonomian, bagian pembangunan, dan bagian pengadaan barang dan jasa. Dan tentunya juga mengkoordinir dari tugas para asisten Sekda ini, membantu Pak Sekda di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Kita juga mengkoordinir tugas-tugas, berarti kalau di bidang perekonomian pembangunan itu ada beberapa dinas. Di bidang itu seperti ada Dinas Koperasi KM, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada juga di Dinas DKPP, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kelautan, dan juga ada Perhubungan, juga terkait dengan Badan Baperida, Badan Perencanaan dan Riset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan ya. Itu dan beberapa dinas yang lain tadi ada di bawah, misalkan administrasi umum itu seperti BPKAD dan BPSDM, dan di bawahnya tadi ada beberapa kabak yang terkait dengan itu. Gitu Mbak, kurang lebih. Iya, jadi kita juga sembari belajar gitu ya, Mitra RKS ya. Akhirnya tahu tugas-tugas dari masing-masing instansi. Kemudian juga ada Pak Supriyadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan nih Pak.
Monggo Pak, terkait dengan tugasnya. Ini dari depan namanya Dinas Komunikasi. Apakah Iya. mengkomunikasikan sesuatu kepada masyarakat atau seperti apa ini Pak? Iya. Monggo Pak. Jadi terima kasih. Jadi di salah satu perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan ada namanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Di Dinas Komunikasi Informatika atau Dinas Kominfo ini menyalurkan tugas untuk memberikan komunikasi dan informasi kepada masyarakat baik kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun masyarakatan. Dalam hal ini termasuk bentuk rokok ilegal. Ini tugas kami adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal itu seperti apa sih. Tetapi di kami di Kominfo ini lebih kepada kegiatan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasinya ya. Baik, itu dia dari masing-masing instansi sudah diperkenalkan terkait tugas-tugas mereka. Saya langsung ke Pak Yudiarto ya, dari Bea Cukai ya Pak Yudiarto ya. Nah Pak Yudiarto nih, bisa dijelaskan nggak sih Pak Yudiarto terkait dengan ketentuan perundang-undangan terkait cukai, khususnya cukai hasil tembakau ini Pak? Jadi memang tadi cukai itu salah satu pungutan negara ya untuk dalam rangka pembatasan barang kena cukai yang dikendalikan konsumsinya yang diawasi. Yaitu diatur tadi Undang-Undang nomor 11 tahun 95 yang terakhir dirubah dengan 39 tahun 2016 ya. Terus ada juga nanti cukai itu diatur di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang terbaru ya kemarin tahun 2000-an. Jadi memang secara umum cukai itu diatur sebagai fungsi budgeter dan regulation itu. Jadi memang meregulasi pembatasan konsumsi cukai tadi utamanya rokok kita sebut tadi tembakau dengan apa? Dengan diberikan pungutan negara sehingga dengan harga yang mahal harapannya konsumsinya itu bisa terkendalikan gitu. Intinya seperti itu. Untuk awalan kayak pasti. Iya. Kemudian nih Pak, kalau dari sisi produk Pak Yudi ya, hasil tembakau apa saja nih Pak yang dikenai cukai dan bagaimana nih ciri-ciri rokok ilegal yang harus kita waspadai semua ya Mitra RKS? Mungkin juga bingung ya Pak, yang ilegal itu yang kayak gimana sih? Kadang masih bingung juga di masyarakat ya Pak. Jadi kalau secara umum memang seluruh produk turunan daripada tembakau itu dikenakan cukai. Karena tembakau itu ada apa kandungan tin atau apa nikotin maupun tar yang mungkin harus dibatasi konsumsinya oleh masyarakat ya, sehingga berefek ke kesehatan ya. Maka kena cukai. Sebenarnya produknya banyak ya, ada rokok yang biasa kita tahu ya, rokok kretek, rokok filter. Tapi sebenarnya ada juga nanti hasil pengolahan tembakau lainnya. Itu ada mungkin kita sebut vape atau vape itu yang anak-anak sekarang yang banyak asapnya itu. Yang liquid itu ya Pak? Yang liquid. Ada juga nanti itu rokok elektrik yang berupa cartridge ya, yang berupa cartridge itu. Ada juga nanti sebenarnya yang berupa permen ada juga sebetulnya. Oh, ada juga Jadi ya Pak? itu semua kena cukai sepanjang dia mengandung turunan tembakau. Turunan tembakau itu. Nah, terus kalau ciri rokok ilegal kita bahas ini rokok ya. Sebetulnya yang paling utama tuh kalau ada rokok nanti ya Mitra RKS ya, rokok kok harganya murah, kemudian mereknya nggak terkenal. Yang paling gampang nanti dilihat dulu ada pita cukainya itu. Betul. Karena 90% lebih itu rokok ilegal itu tidak ada pita cukainya, tidak membayar tadi pungutan cukainya, sehingga jadi murah, sehingga nanti tujuan pemerintah membatasi itu jadi tidak tercapai. Jadi dikonsumsi oleh anak-anak kita, ya anak sekolah, karena kan murah di mana-mana itu. Ada juga nanti yang berikutnya yang ada rokok pita cukai palsu, ada yang pita cukainya itu bekas, ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Misalnya gini, harusnya bayar cukai 16 batang, dia pakai pita cukai yang 12 batang. Harusnya itu rokoknya SKM yang cukainya mahal, dia pakai rokok SKT atau tangan yang cukainya murah. Secara umum gitu. Oh, menipu berarti ya Pak, Ya, ya tidak sesuai ya. Spanyol lah. Separuh nyolong ya Pak? Jadi Spanyol nggak. Bukan negara ya Pak kalau apa tanpa pita kan mau bener-bener dia nggak bayar sama sekali. Benar-benar terang-terangan ya Pak ya. Nah itu mencuri, tidak baik ya Mitra RKS.
Kemudian saya ke Pak Kadinkominfo, Pak Supriyadi. Ya. Tadi disampaikan bahwa tugasnya adalah memberikan sosialisasi dan edukasi ya Pak ya ke masyarakat. Nah dari sisi komunikasi publik nih Pak Supriyadi, tantangan terbesar ini Pak dalam menyampaikan informasi soal bahaya dan dampak rokok ilegal ke masyarakat ini seperti apa Pak? Jadi, tantangan yang paling besar menurut kami adalah ini bukan alasan klise ya. Jadi wilayah kita itu ada 19 kecamatan, 285 desa kelurahan. Barangkali informasi yang kami sampaikan itu mungkin belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Ada beberapa media informasi yang kami gunakan, baik media cetak ataupun media elektronik, radio maupun televisi, juga media mainstream yang lain. Media sosial, kanal-kanalnya juga kita buat, stiker juga kita buat, baliho, spanduk, banner itu kita buat. Tetapi mungkin belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, langkah yang kami lakukan sementara mungkin baru terbatas kepada masyarakat seni, kemudian beberapa tokoh masyarakat, mahasiswa, dengan harapan apa? Mereka getok tular. Jadi setelah mendapatkan informasi terkait dengan rokok ilegal ini, harapan kami juga menyampaikan kepada masyarakat yang lain di lingkungannya. Kalau mahasiswa ya berarti di lingkungan kampusnya. Kalau kemudian dengan masyarakat seni, kami juga kadang-kadang menggunakan sarana kesenian untuk bisa menginformasikan masyarakat, juga minimal di masyarakat seni itu juga disampaikan. Nah ini tantangan yang paling besar justru itu yang pertama itu. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terkait dengan kepedulian terhadap badan rokok ilegal, karena ini tidak mungkin dari keterbatasan aparat ya Pak, aparat informasi dan yang lain itu kami bisa menjangkau keseluruhan. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang yang susah itu adalah terkait dengan jaringan distribusinya. Kita tidak tahu persis. Akhirnya beberapa kali kita lakukan tindakan, tetapi ternyata masih ada beberapa, seringkali jadi masih muncul rokok-rokok yang ilegal itu. Nah, tetapi kami tidak bosan, secara bertahap dan secara berkesinambungan tetap sosialisasi itu terus kami lakukan. Iya, tidak bosan ya Pak ya. Meskipun tantangan terus ada, tapi tidak menyerah untuk mengedukasi dan berikan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian ini Pak, menurut Pak Supriyadi, media yang cukup efektif untuk sosialisasi edukasi ke mereka apa sejauh ini Pak Pri? Menurut kami semua media efektif ya, baik radio, televisi, spanduk, baliho, banner. Kami juga ada stiker, kemudian tatap muka langsung dengan masyarakat dan melalui media seni. Itu menurut saya semuanya efektif, hanya memang sasarannya berbeda-beda. Kami kepinginnya itu ya seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah jutaan ini Bu ya. Kan tidak mungkin bisa mendapatkan saya langsung. Nah, harapan kami kalau misal dalam satu keluarga sudah ada yang mengetahui tentang rokok ilegal, minimal bisa melurahkan kepada anggota keluarganya. Nah, kemudian unsur di institusi, di pedesaan, mungkin di RT RW juga mungkin bisa diselipkan kaitannya dengan informasi rokok ilegal. Karena tadi disampaikan Pak Yudi, ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan kesehatan yang bersangkutan, merugikan ekonomi, kemudian persaingan yang tidak sehat juga mungkin dengan rokok-rokok yang ilegal. Jadi paling tidak ada agen perubahan di setiap keluarga misalnya seperti itu ya Pak ya, sehingga nanti mungkin menular gitu ya Pak ya ke lain. Harapannya begitu. Seperti itu. Mitra RKS dari cukai ini juga ada yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Dan untuk DBHCHT, singkatannya ini DBHCHT, ini anggarannya yang diterima di Kabupaten Pekalongan digunakan untuk apa saja? Kita langsung tanyakan kepada Ibu Siti Masruroh. Mungkin sebelum kita bahas tentang DBHCHT, ada baiknya juga ini sebagai informasi bahwa kayak kita di pemerintah kabupaten itu sumber dana pembangunan kita itu dari pemerintah pusat itu ada beberapa dana transfer namanya ya, yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 23 itu untuk pengelolaan
transfer ke daerah itu ada yang namanya dana bagi hasil. Nah, contohnya yang tadi, yang ini nanti akan ditanyakan Mbak Yuni tadi, yaitu DPH CHT ya, dari cukai hasil tembakau. Ada juga dana alokasi umum yang itu digunakan biasanya untuk gaji pegawai dan lainnya. Ada dana alokasi khusus. Nah, biasanya untuk dana alokasi khusus ini seperti untuk pendidikan, untuk kesehatan, itu langsung khusus dari pemerintah pusatnya. Dan ada dana otonomi khusus atau keistimewaan itu untuk daerah lain yang punya khusus. Nah, kalau kita tadi, kita ada menerima juga DPH CHT ini yang alokasinya sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Dari seluruh daerah itu sudah dibagi, mereka punya rumusan dan rumus tertentu sehingga kita mendapatnya tentunya berbeda dengan daerah yang menanam tembakaunya lebih, punya pabrik rokoknya lebih banyak. Nah, itu nanti akan mendapatkan dana bagi hasilnya tentunya lebih banyak. Nah, untuk penggunaan dana bagi hasil ini pun itu tadi kita sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ada penggunaannya itu sudah ditentukan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini seperti 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Nah, pembagian porsi anggaran ini khususnya untuk seperti tahun ini kita ada, karena tidak bisa saklek tadi yang 50, 10, dan 40%-nya, tapi karena penggunaan misalkan karena pada penegakan hukum ini bisa lebih dikurangi sehingga dialihkan ke yang bidang kesehatan. Contoh untuk kita tahun ini dari 14,6 miliaran yang kita terima dari dana bagi hasil ini, 60%-nya itu untuk bidang kesehatan. Jadi ada 9 miliar lebih sedikit. Kemudian bidang penegakan hukum itu ada 1 miliar dan bidang kesejahteraan masyarakat ada 4,6 miliar. Itu pemanfaatan dana bagi hasil cukai yang untuk penggunaannya ini pun kita artinya ada aturan, ada DES, ada penggunaannya ya laporan sampai ke Kementerian Keuangan. Begitu Mbak Yuni. Seperti itu, jadi dibagi-bagi, ada porsinya masing-masing ya, Bu ya. Dan satu wilayah dengan wilayah lain juga berbeda. Ada semacam karakter untuk wilayah A mungkin mendapatkan lebih besar karena tadi ada menanam tembakau dan lain sebagainya ya Bu ya. Kemudian kalau di Pekalongan sendiri Bu Siti Masruroh, kebijakan apa nih Bu yang sedang dijalankan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan perolehan DPH CHT ini Bu? Ya, karena untuk DPH CHT ini kita perolehannya itu ada beberapa indikator yang ikut menentukan. Tentunya upaya atau kebijakan yang ingin atau yang kita upayakan itu seperti memperluas lahan untuk menanam tembakau atau menambah jumlah petani ataupun buruh tani tembakau di Kabupaten Pekalongan. Nah, selain itu juga untuk melakukan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Seperti sosialisasi kepada masyarakat yang sudah dilakukan seperti pada Dinkominfo. Nah, ini untuk perluasan lahan penanaman tembakau ini kita ada di daerah Kecamatan Petung Kriono, dan ini juga masih akan dikembangkan ada di Paninggaran maupun di daerah Karangdadap. Seperti itu ya. Jadi itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Secara teknis, upaya yang dilakukan untuk mencapai target peningkatan seperti apa, Bu? Dari alokasi tadi dana yang kita gunakan dari DPCHT ini, itu juga yang artinya terus kita upayakan. Memang terbesar tadi ini juga untuk mendukung program pemerintah dan banyak dirasakan oleh masyarakat seperti pada bidang kesehatan tadi ya, yang 60%-an anggaran ini itu digunakan untuk penyediaan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan seperti pengadaan obat, pengadaan ambulan, juga rehabilitasi, pembangunan puskesmas pembantu. Dan
yang tidak kalah pentingnya adalah pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang kita kenal dengan untuk UHC itu, sehingga program kesehatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan ini juga didukung oleh alokasi dari anggaran ini, sehingga kenapa begitu pentingnya terus dilakukan sosialisasi atau gempur rokok ilegal, karena manfaatnya dari perolehan dana bagi hasil ini adalah kembali ke masyarakat, khususnya di bidang kesehatan maupun untuk di bidang yang kesejahteraan masyarakat. Di bidang kesejahteraan masyarakat itu kita ada seperti untuk mendukung program peningkatan kualitas bahan baku, juga pembinaan industri dan pembinaan lingkungan sosial, seperti juga untuk peningkatan keterampilan kerja. Jadi ada sebagian dari dana ini kita ada untuk di BLK. Oh, latihan-latihan. Ya, latihan-latihan ya, yang kembali untuk masyarakat. Ini juga dari pos dana ini, dan juga untuk kalau tadi ada bibit, berarti bibit tembakau, dan juga untuk sela dari penanaman ini juga ada seperti untuk mendukung pada program peningkatan industri lainnya. Lalu juga ada pemberian bantuan langsung tunai. BLT ya, Bu? BLT itu yang dilakukan lewat dinas sosial maupun yang melalui dinas kesehatan, seperti tadi pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi para buruh tani tembakau. Semua buruh tani tembakau kita itu sudah dibayarkan iuran BPJS tenaga kerjanya melalui alokasi anggaran ini. Karena itu memang strategi maupun kebijakan yang kita lakukan agar kita mampu, atau peningkatan alokasi DPJHT yang kita peroleh dari pemerintah pusat ini bersama-sama tadi dengan beberapa OPD terkait untuk bisa mendapatkan hasil yang bisa lebih baik. Seperti itu. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat ya, Bu ya. Dari mulai kesehatan, kemudian juga pelatihan keterampilan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ada penegakan hukum juga, mitra RKS. Jadi perolehan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dirasakan oleh masyarakat secara luas, termasuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, baik dari segi kesehatan, ada jaminan kesehatan dan juga lain sebagainya. Jadi sudah jelas ya mitra RKS. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, kita langsung bahas aja ya Bapak ya. Ini sepertinya pertanyaannya semuanya untuk Pak Yudi, Pak Yudi ya. Sudah siap ya Pak Yudi ya? Insya Allah siap. Ada pertanyaan pertama dari Pak Yudi juga ini Pak. Kembarannya Pak Yudi ya. Selamat pagi jelang siang Pak Yudi yang ada di Gandarum ya, Gandarum Kajen. Pak mau nanya, mengapa rokok ilegal lebih murah Pak? Satu. Terus dua, yang kedua, mengapa rokok gak ilegal lebih mahal Pak? Ini kebalikannya ya Pak ya. Terus kita ada dalam masyarakat rendah Pak, tapi udah kecanduan rokok ilegal. Gimana itu Pak? Harus berhentinya dari rokok ilegal. Karena rokok ilegal lebih murah. Terima kasih Mbak Yuni dan juga semuanya. Mau dijawab Pak Yudi? Oke, Pak Yudi menjawab Pak Yudi ya. Terima kasih Mbak Yuni, Pak Yudi, banyak nama Yuni, Yudi gitu. Kita bikin grup aja. Jadi memang rokok ilegal itu pertama memang ciri tadi murah ya, murah terus mereknya tidak jelas itu. Ini saya ada nih dari rokok yang teman-teman dari RKS itu punya nih, Mitra RK. Dari ya. Mas Aan ini dari Pak, yang merokok nih Pak. Nah, beliau ini ternyata nyumbang negara lumayan banyak nih. Wah, jadi kalau rokok yang beliau beli ini harganya tuh 28.500, 12 batang. Ini rokok sigaret ketek mesin itu ya, rokok filter golongan 1 nih. Golongan 1 itu cukainya 1.231 per batang. Jadi kalau Mas An tadi ya, Mas An beli rokok di pasar berapa? 32 atau 28? Di toko ada yang 24.000, ada yang 26, ada yang 25. Nah, misalkan di toko taruhlah 26 tadi ya. Berarti yang cukai untuk negara itu 1.231 kali 12. Berarti hampir 15.000 itu. Oh, 15. Kalau 12 kali 12 kan 14,4 kan. Ini berarti 15. Berarti kalau Mas An tuh keluar uang tadi 26.000,
beli ini atau misalnya 28, ini kan benar 28. Berarti pabrikan ini udah bayar cukainya yang nanti dibayar oleh Mas Ani itu adalah 15.000. Oh. Jadi pengusahanya dapat sekitar di 11.000 sampai 13.000 yang masuk ke pengusaha uangnya itu kan. Itu ada pengusaha harus nanti bayar karyawan tuh ada apa? PPh karyawan, ada juga PPN tembakau, ada nanti PPh-nya pengusaha. Itu masih tadi 11.000 itu masih berkurang lagi untuk bayar pajak-pajak ke negara lagi. Ya kita bisa bayangin ya. Kalau rokok ilegal itu benar-benar tidak bayar cukai tadi yang 15.000, kemudian kalau ilegal kan pasti mesinnya tuh sembunyi. Karyawan juga paling hanya 1-2, juga nggak ikut BPJS, tidak bayar apa PPh, pajak penghasilan maksudnya ya, atau pajak pertambahan nilai. Ya, sehingga akhirnya pasti murah. Pasti bisa di bawah 10.000-an ya bisa. Rata-rata gitu. Rata-rata kan rokok ilegal kalau yang filter ini antara gitu ya, kita antara 10.000 11.000 itu ya. Nah, karena memang itu yang pajak yang dilarikan di pemerintah itu sangat besar. Kedua tadi, Pak ini murah Pak. Kita apa gimana untuk berhentinya? Ya pertama adalah rokok itu kan apalagi yang ilegal ya pasti dampak buruk kesehatannya sangat jelek. Sehingga akhirnya kalau masyarakat kita sakit, pemerintah daerah juga yang akan repot menanggulangi dengan pemberian BPS yang gratis tadi kan. Sehingga memang kita harus getok tular untuk jangan konsumsi rokok apalagi ilegal karena tadi ada kandungan apa tar, nikotin itu kalau yang legal tuh dipantau, dibatasin. Kalau ilegal benar-benar tidak ya mungkin bahannya dari mana kita nggak tahu. Satu sisi kita juga sebetulnya ada pembinaan UMKM kecil ya. Jadi pabrik rokok kecil itu di wilayah kita itu ada juga beberapa pabrik rokok yang SKT, sigaret kerek tangan. SKT itu cukainya hanya sekitar Rp100. Yang beredar itu Rp122. Kalau ini kan SKM memang mahal ya. SKM itu kan mesin. Jadi memang pemerintah itu yang mesin dimahalkan karena mesin, tapi yang SKT itu cukainya murah. Harapannya tenaga kerja itu bisa bekerja bersaing dengan yang mesin tadi. Makanya SKT itu hanya Rp122 per batang. Ya kalau SKT itu yang legal 12 batang bisa jual 9.000 10.000. Dulu apa mitra RKS kalau memang tadi terbatas keuangannya jangan beli yang ilegal, walaupun ilegal itu mungkin lebih murah. Filter dan 12 atau 16 batang ya, tapi ada juga sebenarnya SKT kerek tangan itu yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita buruh linting, itu kan mendukung rakyat kita juga pada bekerja, cukainya juga murah, harganya bersaing dengan rokok ilegal. Tadi apa Pak siapa yang terakhir tadi pertanyaan sih? Pak Yudi. Yang terakhir yang paling tiga itu harusnya apa? Bisa menggeser beli yang legal walaupun SKT kerek tangan. Itu salah satu alternatif untuk karena tadi ilegal itu disampaikan oleh Pak Pri ya. Dampaknya sangat merusak ya dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan dan lainnya. Saya kira gitu, Mbak Yuni. Itu ya. Jadi merusak kesehatan kita juga, membahayakan kesehatan kita, nggak tahu komposisinya ya Pak ya. Iya, kontrol kualitasnya Pak ya. Iya, quality kontrolnya nggak ada, nggak tahu juga, pertanggungjawabannya juga nggak ada ya Pak. Seperti itu mitra RKS. Dan ternyata saya baru tahu Mas Aan ya juga menyumbang untuk DBHCHT kita ya Bu ya. Terima kasih Mas Aan. Ternyata ada manfaatnya juga dia ya. Langsung hitung-hitungan dia ya. Terus juga ada jangan kapok ya membayar cukai. Karena enggak kayaknya Pak. Dia merasa jadi pahlawan tapi pas sekarang. Terus ada pertanyaan berikutnya ini dari siapa ya? Oh, Kang Muhari, Panjalu di Kerandon Kesesi, Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yuni dan semuanya. Panjalu BMKG hadir. Ini dari BMKG kan. Cara membedakan bea cukai yang asli dan palsu gimana Pak? Dan produknya apa saja yang terdapat bea cukainya Pak Yudi? Jadi kalau yang rokok ilegal itu hampir 90% itu dia tanpa pita. Jadi gampang begitu dilihat rokok nggak ada pitanya ya pasti ilegal.
ada tadi saya sampaikan di depan, kadang ada yang pita tapi palsu. Kalau palsu kan bisa kita, kalau yang pita asli kan ada apa? Mengkilap ya, Hologramnya, hologram ada ya. macam-macamnya itu ya. Nah, kemudian ada tadi yang bekas. Jadi kalau mitra RKS itu beli rokok, kemarin saya temuin di beberapa daerah ya. Kalau beli rokok itu sama pedagangnya dilepas pitanya, ditukar dengan satu batang rokok gitu katanya. Itu jangan mau karena itu nanti Mau ditempelkan ke ya, rokok yang ilegal ya. ditempelkan ilegal lagi. Nah, coba kalau ini tadi, ini dikeletek satu, kita dikasih satu batang. Oknum tadi yang letek itu ditempelin ke rokok yang lain, bekas tadi, dia Harganya jadi melarikan cukai 15.000 itu. Plastiknya Pak, saya pernah itu beli yang tapi merek yang kayak Marlboro yang impor-impor itu plastiknya itu apa? Beda. Plastiknya ada Utamanya beda ya? Iya, Harganya sama Pak, tapi rasanya kok ada beda. Karena dia palsu rokoknya ada palsu juga ya gitu. Dari plastiknya juga ada yang nakal ya Pak? Iya, jadi memang mereka ini ya macam akalnya. Termasuk tadi yang kita sebut separuh nyolong ya. Harusnya bayar 16 batang, nempelnya pita resmi tapi Iya. 12 batang. Harusnya SKM filter yang 1.200 per batang atau ada 700 per batang, tergantung golongannya dibayar pakai SKT yang hanya 122 per batang gitu. Ya, kan pemerintah juga dalam kebijakan tuh membuat layering ya. Makanya sebenarnya kalau kita pengennya tuh SKT bisa tumbuh tapi SKM-nya turun. Karena SKT itu apa? Tenaga kerjanya banyak industri lokal gitu. Seperti itu ya Pak ya. Sudah terjawab ya Pak Jalu BMKG. Kemudian pertanyaan berikutnya ini untuk Bu Siti Masrura Bu. Ini dari Pak Wanto Bu. Mbak Yuni mau nanya, dana sekian banyak itu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti nantinya digunakan untuk apa Bu? Tadi sudah jawab juga ya. Apakah untuk masyarakat ataukah untuk pembangunan desa-desa, apa untuk membantu orang-orang yang kurang mampu? Udah itu aja pertanyaanku. Ya, monggo Ibu, mungkin kurang jelas kalau ya paham seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya Mbak Yuni. Saat kita menerima dana ini, kita juga diminta membuat perencanaannya. Tadi ada pembagian persentase itu, kemudian oleh pemerintah provinsi ada di DES gitu, jadi sudah diteliti dan dikirim ke pusat untuk disetujui baru kita bisa eksekusi. Nah, penggunaannya tadi untuk kelompok bidang kesejahteraan masyarakat seperti pada program peningkatan kualitas bahan baku. Ini ada kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah, khususnya itu saat pemberian benih tembakau bagi para petani tembakau. Kemudian untuk program pembinaan lingkungan sosial, kegiatan peningkatan keterampilan kerja seperti yang tadi saya sampaikan, dana ini ada di BLK, di Dinkop UKM Naker itu ada Balai Latihan Kerja. Nah, para mitra RKS bisa cek pelatihan dalam setahun itu apa saja. Di sana ada dilakukan seperti pelatihan cukur, itu ada jadi barber itu. Ada pernah juga yang pelatihan untuk kecantikan, merias pengantin, ada air apa itu, eyeliner yang itu ada untuk les ya. Les, ada juga menjahit. Kemudian pembuatan roti kue. Masak berarti ya Bu? Ya ada. Jadi dalam setahun BLK itu membuat banyak pelatihan dan itu diumumkan ke masyarakat luas. Silakan bisa mendaftar. Tentunya dengan kuota ya ada seleksinya. Karena jumlahnya dan mereka ini kan juga kembali ke masyarakat. Karena pelatihan di BLK itu gratis. Masyarakat bisa yang peserta di sana selain memperoleh ilmu, pengetahuan, skill, keterampilannya juga ada mendapatkan bahan seperti apa, bahan pelatihan, juga seragam dan juga uang makan, uang sakunya juga ada. Itu artinya berarti ke siapa tadi pertanyaannya ya ke masyarakat juga. Kemudian ada juga program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai. Nah itu BLT yang di Dinas Sosial ada sebagian dari sumber dana bagi hasil ini juga. Itu dan tadi ada bagi para buruh tani tembakau, para petani tembakau itu semua sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Peserta BPJS Tenaga Kerja itu iurannya dibayarkan dari
pos dana ini. Nah, kepesertaan BPJS Tenaga Kerja kita tahu manfaatnya ya, kalau mereka ada kecelakaan kerja atau sampai kematian karena kerja, itu mendapatkan santunan dari BPJS Tenaga Kerja, juga beasiswa bagi para anaknya yang kalau ditinggalkan. Kemudian dana itu juga digunakan untuk penegakan hukum, itu ada di Satpol. Ada beberapa kali kegiatan yang dilakukan itu, termasuk juga untuk sosialisasi ini di Dinkom, yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Supri. Kemudian juga kalau yang di Satpol tadi seperti untuk pemberantasan BKJ ilegal, kemudian juga sosialisasi informasi yang dilakukan di Kominfo. Nah, yang paling banyak yang tadi saya sebutkan, ada 60%, yaitu sebesar 9 miliar lebih itu adalah untuk pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan, seperti pengadaan obat yang ada di rumah sakit RSUD, kemudian juga bahan BMHP, kemudian pengadaan ambulan, serta rehabilitasi pembangunan puskesmas pembantu. Nah, sebagian sumber dananya yang 9 miliar itu tadi untuk itu. Jadi menyeluruh ya, Iya. Tidak hanya kesehatan, tapi juga untuk para petani. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang paling banyak ini, Apa itu, Bu? iuran BPJS Kesehatan, sehingga program kesehatan gratis diperoleh oleh masyarakat karena dari pos anggaran ini juga. Nah, mungkin Anda juga termasuk yang memanfaatkan Iya. pelayanan kesehatan gratis ini ya, Bu, ya, jaminan kesehatan, karena anggarannya juga didapat dari situ, diperoleh dari situ. Iya. Sudah jelas ya Pak Wanto, sudah dijelas secara gamblang oleh Bu Siti Masrurah. Mitra RKS, wah cepet banget rasanya, udah siang aja nih. Saya kembali ke Pak Supriyadi, dan untuk Anda silakan masih bisa bertanya ya, Pak Supriyadi, terkait dengan inovasi komunikasi agar peredaran rokok ilegal ini tidak terus terjadi, Pak. Apa yang dilakukan dari Dinkominfo sendiri, Pak? Itu tadi yang kami sampaikan ya. Kami punya peran, punya tugas hanya di sosialisasi saja. Tetapi tentunya ini ada dukungan dari semua pihak, bukan hanya sosialisasi ini, karena tadi yang sampaikan mungkin kami belum bisa menjangkau keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali di perubahan perilaku orang itu kalau sudah ngerokok dengan merek tertentu, ataupun dengan, mohon maaf ini Pak Yudi, ilegal, kemudian murah, cocok, untuk berubah ini agak susah juga. Ya, Pak, ya? Makanya kami mohon dukungan dari seluruh pihak. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang ilegal. Kemudian ini Pak, karena harganya murah, biasanya orang lebih banyak yang tertarik ya Pak Yudi dan Bu Siti ya. Betul. Murah ini aja, apalagi yang mohon maaf tongpes ya, kayak Ya. tongpes kayak di sebelah sini ya, kantong kempes ini Pak. Nah, untuk generasi muda sendiri Pak, strategi apa yang dilakukan agar mereka ini tidak mengkonsumsi rokok ilegal Pak? Jadi begini, program DPHJHT yang kami ketahui adalah sebenarnya kan bukan hanya sebatas kompensasi yang diberikan pemerintah dari hasil cukai, tidak, tetapi lebih kepada meminimalisir orang merokok, ya kan. Tetapi kita tidak mungkin bisa menghapus orang merokok secara keseluruhan, tidak mungkin. Makanya kita coba kurangi. Kita sampaikan kalau mau ngerokok ya ngerokoklah yang legal. Kalau rokoknya tidak ilegal, tadi ada beberapa komposisi yang mungkin tidak sesuai, membahayakan kesehatan. Nah, untuk generasi muda, upaya-upaya preventif yang harus dilakukan, kalau menurut saya jauhi rokok. Jauhi rokok. Yeah. Terutama rokok ilegal. Karena masa depanmu masih panjang gitu ya Pak ya. Kesehatannya. Betul Ibu, rokok ilegal ini kan bahannya juga nggak tahu ya Pak Yudi ya, dari apa saja ya Pak Supri. Ya. Seperti itu. Jadi jauhi rokok ilegal. Tadi ada yang mau telepon? Ada yang mau telepon? Halo? Oh belum ya? Oh baik, silakan Mitra RKS ya. Mungkin malu-malu nih yang mau telepon, silakan bisa dipergunakan di 3812293. Nah loh, langsung. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Mas. Halo. Halo, iya, halo. Pagi. Iya, kedengeran. Dari siapa di mana, Mas?
Dari? Halo, Iya, dari siapa di mana, Mas? dari Fuad Di? di Bekasi. Oh, Kesesi. Kesesi. Tetangga saya ini jangan-jangan ya, Pak Fuad. Bukan Pak Camat itu. Oh, bukan. Boleh nggak Mbak? Kenapa? Kalau tanya Boleh, Boleh. monggo. Tanya untuk Pak Yudiarto. Oh, Ya. Pak Yudiar. Kamu ke Pak Yudi. Didengar Oke, nih. monggo. Pertanyaannya, apa sanksi bagi produsen pengedar dan konsumen? Sanksinya nih Pak, ya. Terus, dan bagaimana jika merokok linting dewe itu? Apa Ting we. Iya, iya. Bahkan sih, Oh iya. kasih Iya, Mas Fuad. Terima kasih ya. Udah itu aja. ya sudah. Oke. Oke, ya. Terima kasih Pak Fuad yang ada di Kesesi ya. Gimana itu Pak? Sanksi ya? Sanksinya apa ya Bu ya? Betul. Apakah ada Tadi belum sanksi? disinggung tentang Heeh. sanksi. Sanksinya apa? Iya, memang secara umum kita kan ada tadi ya pendekatan untuk pemberantasan itu ada soft approach tadi pendekatan yang lunak oleh Pak Supriyadi ya. Iya. Juga hard approach oleh Satpol PP dan Bea Cukai itu ya. Jadi kita operasi ke toko-toko, mencegat di jalan tol dan lain-lain. Secara umum kalau mendistribusikan, mengedarkan rokok ilegal itu ada sanksi pidana. Yang pidana itu ancaman hukumannya adalah antara 1 tahun sampai 5 tahun, ada 1 tahun sampai 8 tahun tergantung apa pasal-pasal nanti yang terbukti. Kemudian ada juga biasanya nanti pidana tambahannya itu ada sanksi dendanya antara 2 sampai 10 sampai atau 20 nanti nilai cukai yang dilarikan tadi. Terus sesuai dengan undang-undang HPP yang terbaru ya tahun 2020-an itu. Sekarang karena bea cukai sebenarnya kan dua Kementerian Keuangan ya. Makanya saya ini pakai seragam Kementerian Keuangan. Jadi cukai itu memang fungsi budgeter tadi, ada fungsi pajak ini pada negara. Maka kalau ada orang yang melanggar tadi rokok ilegal, mengedarkan, menguasai, menjual itu bisa akan kita tanya dulu, ini Anda melanggar ini, cukainya adalah 1.000 yang dirugikan, Anda boleh bayar denda 3 kali nilai cukainya. Kalau 3 kali nilai cukai dia tidak mau bayar, kita lanjut ke proses penyidikan. Makanya beberapa pegawai bea cukai itu punya apa? Sertifikat apa? Penyidik. Ya, penyidik PPNS itu sama dengan Satpol PP ya. Apa dengan kepolisian. Nanti kita sidik, kirim ke kejaksaan, penuntut umum. Nah, di situ masih bisa kesempatan juga pelanggar ini kalau dia mau bayar denda tapi nggak 3 kali tapi 4 kali. Kalau udah sampai ke jaksa penuntut umum itu 4 kali dendanya. Kalau tetap tidak mau bayar berarti lanjut ke proses pidana di sidang pengadilan. Nah di wilayah Bea Cukai Tegal tahun ini udah ada 5 nih yang divonis Maju ke itu. ya sampai ke pengadilan. Rata-rata divonis 1,5 tahun. 1,5 sama 2 tahun penjara. Dengan juga ada dendanya 150 juta dan 200 juta. Itu untuk apa? Yang mengedarkan, menguasai ilegal. Maka pada mitra RKS itu kalau ada tetangganya, toko kecil, toko ada rokok ilegal, terus sudah diingatkan ini rokok ilegal nih. Nanti kalau ketangkap Satpol PP, bea cukai operasi tadi minimal denda 3 kali. Kalau nggak bayar ya dilanjut proses pidananya. Nah, terus kalau linting dhewe seperti apa? Sama, linting dhewe sepanjang linting kemudian dikonsumsi sendiri itu ya nggak apa-apa. Karena yang kena pasal adalah yang tadi menguasai, mengedarkan, mendistribusikan, menjual itu yang nggak boleh. Jadi jangan terus mitra KS ada yang linting Dijual. itu nggak boleh. Kalau nanti kita saling mengingatkan lah. Mengingatkan nanti Pak Supri udah banyak media yang ini untuk kita mengingatkan ke teman, saudara, jangan mengkonsumsi dulu ya, karena kan tadi merusak industri, masyarakat. Yang penting ini, prevalensi merokok itu, rokok bikin mahal biar apa? Biar prevalensi merokok itu turun. Maksudnya apa? Biar perokok pemula itu tidak banyak, karena mahal. Rokok ilegal ini murah. Kalau itu didiamkan, kita diamkan, anak-anak kita SMA, SMP itu yang uang sakunya bisa beli rokok ilegal. Betul juga. Jadi akhirnya perokok baru itu banyak. Bertambah. Nah, efeknya nanti negara kita jadi tidak bersaing SDM-nya karena mungkin akan mengaruhi kesehatan dan lainnya. Kesehatan juga. Nah, makanya pemerintah dibikin mahal biar perokok pemula itu tidak banyak, kemudian yang merokok
mengurangi konsumsinya. Jadi kayak tadi penanya sebelumnya ya dari Pak Yudi tadi di depan, ya dikonsumsi batang rokoknya dengan membeli rokok yang legal walaupun agak mahal gitu. Nah gitu misalnya. Oke, berarti kalau konsumen sanksinya ada denda juga nggak sih Pak? Kalau konsumen tidak ada sanksinya. Tidak ada. Nah, cuman sanksi sosial aja nih. Oh, sanksi Kalau sosial. masih masaan rokok ilegal tuh, masuk apaan rokok ilegal malu-maluin aja. Iya betul Pak. Nah, itu rokok Oh. ilegal itu kita ya gitu untuk saling mengingatkan ya. Iya, dan kalau tingwe selama itu dikonsumsi sendiri Sendiri. tidak apa-apa ya Pak, karena komposisinya juga tahu ya Pak, ya bikin sendiri, hisap sendiri ya Pak Ya. ya, kecuali kalau memang dijual, makanya merugikan orang lain ya Pak ya, yang tidak boleh seperti itu. Selagi dia untuk sendiri ya nggak apa-apa gitu, mitra RKS. Ada yang lagi yang ingin bertanya, silakan, line telepon masih kita buka di sesi-sesi terakhir ini 381-293. Nah, Pak Yudi, sembari kita menunggu, mungkin kalau ada yang pengen telepon lagi, kalau ya, silakan. Halo, selamat siang. Halo, siang juga. Dari siapa di mana, Ibu? Dengan Nevi dari Buaran. Oh, dari Buaran. Iya, gimana Ibu Nafi? Halo Bu, silakan. Mau tanya nih Mbak Yuni, Monggo. dari Bea Cukai sama Kominfo itu bagaimana sih cara melibatkan generasi muda untuk terlibat perangi peredaran rokok ilegal? Terus? Udah gitu mungkin. Sudah? Itu saja? Ya sudah Mbak Yuni. Iya, ini Mbak ya, masih muda ya? Mbak Nevi. Mbak sepertinya, soalnya. Ya, Gen Z nih Mbak Yuni. Oh, Gen Z. Gen Z. Mohon maaf ya. Gen Z si Nevi nih. Oh, makanya nanyanya generasi muda gitu ya. Sudah, itu saja. Terima kasih, Adik Nafi. Iya, gimana itu Pak Yudi dan Pak Pri? Monggo, Ye. generasi muda. Terima kasih Mbak siapa? Nevi, Nevi, Pak. Nevi. Mbak Nevi dari Buaran. Jadi harapannya memang untuk Melibatkan pencegahan, generasi muda. kemudian pemberantasan rokok ilegal ini dari seluruh usia, Usia ya? termasuk yang generasi muda. Nah, makanya di kami Dinas Kominfo itu kegiatan sosialisasi juga kami lakukan melalui media sosial. Yang biasanya kalau generasi Z ini, Gen Z ini kan familiar dengan WhatsApp, familiar Medsos dengan ya? gadget, Medsos. tangi turu yang mesti dibuka HP. HP ya. Itu kita juga ada Instagram, ada TikTok, Betul. ada Facebook. Harapan kami dengan media itu bisa dilihat oleh teman-teman atau adik-adik dari generasi muda. Kemudian bukan hanya untuk sendiri, tapi juga bisa disampaikan minimal kepada keluarganya dan lingkungannya. Itu yang kami lakukan. Gitu Mbak Yuni. Iya, jadi memanfaatkan media baru, karena sekarang memang media baru ini lagi banyak digemari oleh generasi Z ya Pak Ya. ya. Monggo Pak Yudi. Oke, makasih tadi apa Mbak Nevi Pak. Nevi ya. Jadi emang alhamdulillah nih Mbak Nevi punya perhatian, punya apa care terhadap rokok ilegal ya. Itu Iya. sangat kita harapkan gitu. Berarti berhasil nih Pak Supri untuk mengajak masyarakat berpartisipasi untuk rokok ilegal. Tapi memang tadi Mbak Nevi sampaikan memang perlu mungkin kita lebih aktifkan lagi generasi muda ya. Jadi tidak hanya menerima apa sosialisasi tapi ikut mensosialisasikan. Emang ada banyak cara tuh Mbak Nevi ya, mungkin nanti ke depan bisa diprogramkan dari kami dan juga atau dari Dinas Kominfo misal bikin lomba podcast itu misalnya, Iya. lomba podcast antar SMA tentang rokok ilegal. Ya, Bagus nanti Mbak Nevi itu bisa bikin podcast atau jingle atau apa, atau bisa kita jadi membuat lebih aktif generasi muda, terutama Mbak Nevi ini yang udah ada bibit peduli terhadap temennya ya, biar nggak merokok ilegal. Nah ini itu saya kira sangat bagus untuk Pak kemudian ya, untuk Sopro itu benar-benar luar biasa. Terima kasih, saya kira sangat luar biasa nih Mbak Nevi ini. Iya, jadi Saya nambahkan ya Mbak Yuni. Monggo, Bapak. Jadi itu yang melalui media ya, media sosial. Tetapi beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan sosialisasi tatap muka kepada generasi muda, tapi mohon maaf masih di lingkup mahasiswa. Nah ke depan, beberapa bulan ke depan mungkin setelah 17 Agustus inilah, mungkin di bulan-bulan September, Oktober, sisa waktu di tahun 2025 ini,
kami juga akan mengundang generasi muda, tetapi terbatas mungkin di organisasi misal Karang Taruna atau organisasi kepemudaan. Dan itu sudah kita rencanakan. Bagus sekali tuh Pak ya. Jadi menyasar semua kalangan ya Pak, semua generasi, dilakukan secara masif. Tujuannya sama, agar peredaran rokok ilegal ini udah nggak ada lagi mitra RKS. Satu penelpon terakhir, mungkin ada yang pengen gabung, kita angkat. Wah langsung ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Yu. Iya, gimana Pak suaranya? Ramah sekali nih. Dari Sambu. Sambu. Dari Sambu Pak. Rudi dari Sambu Rejo. Oh dari Sambu Sambu Rejo. Rejo, kirain namanya Sambu. Mas siapa Rudi? Udin. Udin. Mas Udin di Sambu Ini Rejo. mau tanyanya sama Bu Siti Mas Roro. Oh iya. Bu Siti, monggo Bu. Kalau di Kota Pekalongan kan ada ini nih, pabrik rokok ya, yang Sampurna itu. Nah, terus kalau di Kabupaten Pekalongan kan kayaknya belum ada. Nah, pripun itu misal ada pengusaha rokok yang mau bikin pabrik di wilayah Kabupaten Pekalongan itu, Lagi hutan. izinnya pripun, terus diizinkan atau enggak. Kan matur suwun. Terima kasih Pak Udin. Iya, dari Sambu Rejo. Gimana itu Bu? Iya. Perizinan untuk pembuatan. Betul sekali. Karena itu mungkin kalau lihat alokasi, karena di kota ada pabrik rokoknya, DPCHT-nya lebih besar dibanding di Kabupaten Pekalongan. Nah, sekali lagi untuk Kabupaten Pekalongan sangat terbuka untuk investasi ya, ini namanya apa, untuk pengembangan usaha. Silakan saja untuk pengurusan kalau yang mau buka usaha seperti mau buka pabrik rokok ataupun pabrik lainnya, silakan bisa menghubungi ke Dinas PMPTSP. Nah, di sana bagaimana mekanismenya, kemudian untuk proses dan lainnya bisa ke Dinas PMPTSP. Seperti itu ya. Saya ke Pak Yudi juga ini, Pak Yudi Harto, terkait dengan produsen ya, produsen. Mungkin ada UMKM yang produksi rokok, Pak Yudi. Bagaimana nih syaratnya agar bisa menjadi legal, Pak? Jadi emang tadi Pak Udin ya, emang kalau beliau punya keinginan atau pengalaman untuk bikin usaha rokok itu sangat mungkin terbuka ya. Secara umum sih di aturan Bea Cukai minimal bangunannya itu 200 meter persegi. Nah, nanti untuk berikutnya bisa kita asistensi, silakan nanti hubungi ke Bea Cukai Tegal atau ini. Kemudian nanti di beberapa daerah itu dari tadi sampaikan oleh Bu Siti, BLK pun beberapa daerah itu nanti membantu buruh linting untuk pelatihan lintingnya. Oh iya, menyiapkan tenaga kerjanya ya Pak. Karena kan itu menyerap tenaga kerja juga. Jadi pihak pemerintah daerah saya yakin akan mendukung juga, terutama nanti untuk itu ya, kalau apa SKT ya, kertet tangan. SKT itu nanti cukainya murah, hanya 122 per batang, dia harga jualnya bisa murah, hektar 10.000, 9.000, 8.000, harapannya bisa bersaing dengan rokok ilegal. Nah, beberapa tempat kami kerjasama dengan UMKM rokok tadi yang sudah legal. Mereka kalau ada ilegal itu info ke kita operasi itu toko-toko atau distributor yang rokok ilegal, begitu rokok yang nggak ada, nah rokok UMKM yang SKT yang harganya relatif murah itu bisa mengisi pasar kosong tadi. Sehingga tadi Pak Yudi Jawa tadi kalau beliau biasa beli rokok ilegal murah, nggak ada rokok ilegalnya kan, nah, akhirnya bisa beli yang rokok produk SKT lokal kita. Karena kalau nanti pabrik di Pekalongan nanti pasarkan di Pekalongan aja, berarti kan nggak perlu apa distribusinya mahal, cukup jadi bisa bersaing harganya. Itu salah satu kerjasama kita dengan pengusaha lokal ya, sehingga nanti pengusaha lokalnya bisa maju, tenaga kerja juga bekerja, DBH itu bisa meningkat juga, bisa memerangi rokok ilegal tadi, karena ada informasi lebih ini ya, lebih masif, karena kan UMKM ini pasti punya sales, punya apa teman-teman yang akhirnya ngasih tahu itu legal tuh. Nah, itu kita perangi diganti oleh rokok yang legal itu. Tadi itu ya. Ya, Mitra RKS ternyata karena waktunya udah jam 11:30 yang ini, Bapak Ibu, cepet banget rasanya ya. Kita kayaknya harus pamit deh Mitra RKS. Mungkin statement closing dari mulai Pak Yudi, silakan Pak. Oke, jadi kami dari Bea Cukai berusaha untuk awalnya ya kita berusaha pendekatan secara persuasif, dan kalau memang
tidak bisa persuasi ya mohon maaf pada masyarakat, mitra RKS yang melakukan pelanggaran ya kita tindak secara sesuai ketentuan. Baik nanti denda maupun dengan pidana. Maka mohon saling mengingatkan, saling memberitahu temannya, saudaranya. Pertama jangan rokok ilegal karena tadi banyak efek yang negatifnya. Kedua, nanti pertanyaan berikut ini bisa kena sanksi pidana maupun sanksi yang lain dari aparat penegak hukum. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Kemudian Bu Siti Masrur, silakan Bu, statement closing. Oke, mari bersama-sama seluruh masyarakat untuk gempur rokok ilegal dan mungkin juga untuk para petani yang memang ingin juga mengembangkan penanaman tembakau bisa menghubungi para penyuluh pertanian yang ada di wilayahnya masing-masing karena kita ada program ataupun untuk perluasan lahan tembakau ini dan juga silakan memanfaatkan program-program khususnya kaitan di pelatihan yang ada di BLK dan juga untuk program lainnya yang tadi saya sudah sebutkan. Iya, terima kasih Bu Siti Masrur. Dan terakhir Pak Supriyadi, monggo Pak Supri. Terima kasih. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pekalongan utamanya adalah untuk bisa menginformasikan manakala ada kegiatan peredaran rokok ilegal baik yang jual maupun yang pakai karena saluran distribusi ini juga kami butuhkan. Prinsipnya adalah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk gempur rokok ilegal. Betul sekali. Terima kasih untuk ketiga narasumber hebat kita. Dan semoga dengan kolaborasi semua pihak ini bisa menekan peredaran rokok ilegal, kemudian juga bisa meningkatkan penerimaan negara ya Bapak, serta masyarakat kita lebih paham tentang legalitas. Terima kasih untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di RKS. Sukses terus Bapak Ibu. Mudah-mudahan rokok ilegal di Kabupaten Pekalongan zero ya Pak ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami dari tadi untuk penelpon dan juga yang sudah mengirimkan pesan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda dan lebih paham pastinya untuk tidak membeli rokok ilegal. Jangan lupa gempur rokok ilegal.